Amir Syarifuddin, mantan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan, juga Menteri Penerangan, dieksekusi hampir bersamaan dengan serbuan pasukan Belanda ke Yogyakarta pada Perang Kemerdekaan II pada tanggal 19 Desember 1948. Eksekusi bagi Amir adalah peristiwa kemanusiaan terbesar bagi bangsa yang baru saja merdeka. Seperti bunyi pepatah lawas, revolusi memakan anaknya sendiri. Dalam kancah Perang Kemerdekaan II tersebut, dua figur yang paling berjasa membangun TNI di awal masa kemunculannya menempuh jalan yang berbeda. Pertama adalah Jenderal Sudirman, yang abadi namanya berkat perjalanan gerilya yang sangat fenomenal. Sementara tokoh satu lagi, yakni Amir Syarifuddin, menemui ajalnya secara mengenaskan dan tersingkir dari historiografi resmi. Kontribusi Amir Syarifuddin bagi pembangunan kelembagaan, misalnya Kementerian Pertahanan dan Badan Intelijen, tak berbekas sama sekali. Eksekusi Amir yang terkesan terburu-buru dan berdasarkan alasan yang sumir masih jadi bahan perdebatan sampai saat ini. Keterlibatan Amir Syarifuddin sendiri dalam peristiwa Madiun 1148 juga sulit dimengerti. Tak berlebihan bila dikatakan Amir Syarifuddin adalah protagonis dalam peristiwa Madiun, sementara sang antagonis adalah Musso. Perintah eksekusi datang dari Kolonel Nasution selaku Komandan Markas Besar Komando Jawa kepada Kolonel Gatot Subroto, gubernur militer yang bermarkas di Solo. Nasution kebetulan sedang singgah di Solo dari perjalanan dinas ke Kediri untuk meresmikan pembentukan divisi setempat yang kemudian dikenal sebagai Kodam 5 Brawijaya. Sampai saat ini, tanggal 17 Desember 1948 tetap diperingati sebagai hari jadi Kodam Brawijaya. Dalam sebuah rapat darurat di Gedung Agung Yogya menjelang tentara Belanda tiba, Presiden Soekarno sebenarnya sudah menggunakan vetonya untuk mencegah eksekusi, khususnya terhadap Amir Syarifuddin. Sebelumnya memang ada 11 tokoh yang akan dieksekusi. Semuanya dianggap terlibat dalam peristiwa Madiun yang dilakukan Partai Komunis Indonesia. 11 tokoh tersebut dipenjara di Solo, sehingga protes eksekusi menjadi tanggung jawab Kolonel Gatot Subroto. Situasi saat itu memang kaos, bisa dimaklumi bila veto Soekarno tidak sampai pada pejabat level berikutnya, seperti Nasution atau Gatot Subroto. Keterbatasan teknologi komunikasi adalah salah satu sebabnya. Namun ada satu hal yang lebih esensial, Amir Syarifuddin kehilangan backingan. Dalam situasi zaman yang sedang bergejolak seperti saat itu, aspirasi seorang presiden sekalipun bisa saja diabaikan. Dalam situasi kacau, orang lebih memikirkan keselamatan dirinya dan kurang lagi peduli pada nasib orang lain. Sekedar analisis bisa diajukan terkait sikap Nasution pada hari-hari itu. Komandan Intel Angkatan Darat Kolonel Zulkifli Lubis sudah memberi masukan pada Nasution agar tidak melakukan perjalanan dinas keluar kota. Menurut perkiraan Lubis, tentara Belanda akan segera menyerbu dalam hitungan hari. Namun Nasution mengabaikan saran Lubis dan memilih tetap ke Jawa Timur. Ternyata perhitungan Lubis benar. Ketika Belanda menyerbu, Nasution tidak berada di markasnya Yogyakarta. Dia tertahan di sekitar Solo hingga berjumpa dengan Gatot Subroto. Keputusan Nasution untuk meninggalkan Yogyakarta berdampak besar bagi dirinya. Nasution kehilangan panggung selama kelas 2. Sekembalinya dari perjalanan gerilya, Jenderal Sudirman menerima parade kehormatan, tepatnya di alun-alun utara Yogya. Yang mendampingi Sudirman di panggung kehormatan adalah Syarifuddin Prawira Negara, pimpinan pemerintah darurat, Letkol Soeharto, dan dua pengawal setia Sudirman, yaitu Letkol Suwadi Suro Miharjo dan Kapten Suparjo Rustam.
Akan tetapi sosok Nasution tidak terlihat. Bisa jadi Nasution sedang berpikiran pendek saat memberikan perintah eksekusi. Sehubungan rasa frustasinya karena tidak berada dalam posisi yang tepat ketika situasi negara sedang genting. Di sisi lain, perintah Nasution bisa juga dibaca berdasarkan pertimbangan yang lebih strategis, mengingat posisi Amir Syarifuddin sebelumnya. Amir Syarifuddin dikenal memiliki jaringan yang luas, baik di kalangan kaum pergerakan maupun aparat intelijen. Dalam buku karya sejarawan cum jurnalis Patrick Matanasi, jelas terbaca bagaimana kuatnya jaringan intelijen Amir Syarifuddin. Saat menjadi Menteri Pertahanan, Amir Syarifuddin membangun lembaga intelijen di bawah Kementerian Pertahanan. Tindakan Amir tersebut sempat menimbulkan friksi antara dirinya dengan legenda intelijen Republik, yaitu Kolonel Zulkifli Lubis. Karena dianggap bertanggung jawab atas peristiwa Madiun, akhirnya Amir Syarifuddin dijebloskan ke dalam penjara dengan tuduhan bagian dari pemberontakan PKI di Madiun. Kesendirian Amir seperti bunyi diktum, tidak ada kawan atau lawan abadi dalam politik. Begitulah nasib Amir Syarifuddin. Dia tinggal dalam kesendirian sampai ajal menjemputnya di Ngalihan, Kabupaten Karanganyar. Fenomena ini semakin jelas bila dihubungkan dengan figur Perdana Menteri Muhammad Hatta, teman seperjuangan Amir sejak masa pergerakan. Muhammad Hatta adalah seorang Perdana Menteri yang menggantikan Amir pasca perjanjian Renville. Tampaknya tidak ada upaya sungguh-sungguh dari Hatta untuk mencegah eksekusi. Tak hanya Amir Syarifuddin sebagai besar pelaku peristiwa Madiun adalah teman seperjuangan Muhammad Hatta. Bahkan nama-nama seperti Maruto Darusman, Seti Ajit, dan Abdul Majid Jojo Diningrat adalah teman Hatta sejak menempuh pendidikan di Belanda dan sama-sama tergabung dalam Perhimpunan Indonesia. Dari sekian nama tersebut, Abdul Majid bernasib sedikit lebih mujur. Dia bisa lolos dari eksekusi, kemungkinan karena latar belakang keluarganya. Abdul Majid adalah anak tiri dari Ibu R.A. Kartini, tokoh emansipasi perempuan. Bahkan Abdul Majid sempat menjadi wali kota Semarang pada tahun 1950-an. Beda jauh dengan nasib Amir yang sedemikian tragis. Sesaat setelah tertangkap di daerah Kudus, Amir Syarifuddin diarak keliling Yogyakarta sebagai seorang pesakitan. Bagaimana mungkin Muhammad Hatta selaku Perdana Menteri dan juga Soekarno selaku Presiden membiarkan tindakan penistaan tersebut terjadi? Apakah yang terjadi saat itu benar-benar di luar kendali Soekarno-Hatta dan sampai sekarang masih misteri? Untuk pertama kalinya, negara memberikan contoh buruk yang dampaknya masih terasa hingga sekarang. Bagaimana seorang sekelas Amir Syarifuddin, mantan Perdana Menteri yang mengabdikan lebih dari separuh hidupnya untuk pergerakan nasional, bisa direndahkan seperti itu? Mungkinkah ini sekedar cerminan purba? Mengapa masyarakat kita acap kali main hakim sendiri pada pihak yang belum jelas kesalahannya? Dua fakta berikut sama sekali tidak dipertimbangkan saat memutuskan eksekusi terhadap Amir Syarifuddin. Pertama, keterlibatan Amir Syarifuddin dalam peristiwa Madiun pada tahun 1948 sejatinya tidak signifikan. Gerakan tersebut di luar kendali Amir Syarifuddin, terlebih bila ada anggapan Amir Syarifuddin sebagai pemrakarsa. Kedua, kesolehan Amir sebagai penganut Kristen seharusnya bisa menetralisir tuduhan Amir Syarifuddin sebagai komunis yang terlanjur diidentikan dengan ateisme pada waktu itu hingga hari ini. Semoga ini menjadi wawasan bagi kita semua dan menjadi pelajaran atau pengetahuan bagi masa yang akan datang. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.